Telah kita saksikan video tadi 3 program prioritas beserta program-program unggulan lainnya dan capaian keberhasilan Kabupaten Bandung melalui Rembuk Pedas ini merupakan wujud komitmen hadirnya pemerintah Kabupaten Bandung turun langsung ke masyarakat. Adapun tema Rembuk Pedas ini adalah lingkungan sareng masyarakat Kabupaten Bandung Pedas dina raraga ngarekeun silaturahmi, ngawangun partisipasi, ngaguar aspirasi, bari merek solusi, pikeun ngarujatkeun pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Pedas. Sesuai tema tadi, Bapak Bupati Bandung memberikan kesempatan kepada kita semua untuk yang menyampaikan pertanyaan, keluh kesah, saran, masukan, pendapat dan lain sebagainya. Bangga dipersiapkan 5 orang disampaikan secara singkat, padat, jelas, sebutkan nama dan dari mana. Nah, nanti selanjutnya Pak Bupati akan merespon langsung dan sekaligus memberikan informasi kebijakan, arahan dan solusinya. Silakan Bapak. Sedap. PPD mah kena hidin ya, atau saya hidin ya. Bapak, mohon. Pencari kerja apa? Sedap. Cari kerja mana? Pencari kerja ya. Orang. Maka bapak lo oke sambil jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormat Bapak Bupati beserta jajaran pemerintah Kabupaten Bandung, yang berhormat Bapak Camat, Bapak Kepala Desa dan para tamu undangan. Saya nama Rojudin, kebetulan anggota BPD Desa Tanjuan. Ada kurang lebih 5 Bapak Bupati yang akan saya sampaikan sebagai penyampaian aspirasi warga. 1, Desa Jangkuang berbatasan dengan Tanjung Bekal, ada saluran air yang drainasenya kurang bagus. Mungkin beberapa waktu yang lalu Bapak Bupati pernah menginstruksikan kaitan kokoh dan telah diselesaikan, cuma tidak maksimal. 1, karena pintu air tidak dibuatkan Pak Bupati, sehingga di saat hujan besar RW 01 yang bersinggungan dengan itu dengan RW 07 14 berdampak banjir karena derasnya air dari jalur sungai. Yang kedua Bapak Bupati, dampak pembangunan PT Budi Agung yang ada di Sepadan RW 01 07 29. Jadi tidak diperhatikan dampak lingkungannya. Mungkin LH bisa survei langsung ke lokasi. Mohon maaf Bapak Dinas dari LH, karena hujan sekali kemarin banjir sampai ratusan rumah. 2 minggu yang lalu Bapak Bupati, mungkin itu sudah sampai cerita di Bapak Bupati. Jadi mohon itu juga kaitan dengan izin lingkungan hidupnya dari PT Budi Agung dilaksanakan dan drainase yang diinginkan oleh warga diselesaikan. Yang ketiga Bapak Bupati, Sepadan Kali Cimande yang dari RW 07, RW 02, RW 09 dan RW 03 minta tolong dinormalisasi karena dampaknya banjir meluapnya air itu dari Sepadan itu Kali Cimande. Yang ketiga, setiap hujan, yang keempat, setiap hujan RW 09 sama RW 02 dihantui oleh banjir Bapak Bupati. Dampaknya dari mana? Kali Cimande meluap, ada jembatan PT Wiratama yang terlalu rendah. Sudah berkali-kali kami sampaikan dengan masyarakat sehingga sampai saat ini belum juga ada reses. Waktu ada reses dari Dewan sudah sampai dituntun ke jembatan itu, cuma sampai sekarang jembatan itu belum diperbaiki dan belum dinaikkan. Sehingga kalau nanti malam hujan, warga 09 sudah pasti itu. Yang kelima, Bapak Bupati, ini jalan di depan kita ini adalah jalan Bupati Kabupaten. Jadi kami mohon dipercepat, ini kurang lebih 500 meter lagi. Jadi jalan
Yang kelima, RW 07 ini Pak Bupati. Jadi ibu kotanya Desa Cangguang, RW 07. Sekarang sedang membangun masjid. Belum selesai, baru 20%. Saya lagi kumpul ini Bupati ada di sini. Proposal sudah nyampe, kalau saya lihat tanda terimanya. Mungkin tinggal realisasi dari Pak Bupati. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga, anu kedua, bangga. Segera Pak Ustaz, boleh Pak Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Bupati beserta dengan di Desa Cangguang. Mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk Desa Cangguang. Saya mewakili dari DMI Dewan Masjid Indonesia Desa Cangguang. Di Desa Cangguang kurang lebih ada 65 masjid berikut musola. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati tentang program pemberian yang diberikan insentif, tetapi harus mengajar di luar kecamatan, di luar desa. Akhirnya mungkin insentif yang diberikan oleh Bapak Bupati kosong untuk dipakai ongkos mungkin. Mohon ke depan perhatikan agar guru ngaji yang diberikan insentif dari desa Bupati agar mengajar di desa masing-masing. Yang kedua, guru ngaji di Desa Cangguang sebanyak 100 orang kurang lebih. Kemudian yang tersalurkan dari kabupaten kurang lebih 44 orang. Sisanya alhamdulillah kami mendapatkan insentif dari Bapak Kades yang sudah beberapa tahun diberikan, itu pun hanya sebatas pelipur barang mungkin karena tidak memadai kan. Mudah-mudahan ke depan bisa ditingkatkan tentang jumlah dari guru ngaji tiap desa sehingga mereka bisa tersalurkan atau memberikan kenikmatan dari anggaran kabupaten. Yang selanjutnya kami menganjurkan mengusulkan agar Bapak Bupati memikirkan juga tentang Bapak-Bapak Ketua DKM, ya, agar ke depan Bapak Ketua DKM diberikan insentif. Yang mudah-mudahan bisa umroh lah gitu. Karena walau bagaimanapun Ketua DKM itu memeran penting untuk memberikan ketenangan kepada warga masyarakat di desa masing-masing. Oleh itu mudah-mudahan pembangunan fisik di Kabupaten Bandung diselaraskan dengan pembangunan non fisik atau spiritual, sehingga antara lahir batin bisa tersalurkan, kemudian bisa mendapatkan keridhaan Allah SWT. Itu saja barangkali kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka Bapak mencari kerja atau siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dejen Jenderal Mutakin. Kebetulan saya sebagai Ketua RW 09 Pak Desa Cangguang. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Bandung dan seluruh stafnya. Saya supaya simpel yang menanyakan ini Pak, karena lokasi saya RW 9 tadi telah dijelaskan oleh Pak Roro, itu selalu setiap tahun itu kena banjir. Di sini program bupati yang begitu baik dan bagus, tapi tidak ada masalah penanganan untuk banjir. Itu tolong dimasukkan program untuk penanganan banjir Pak. Yang kedua, tadi saya dengar dari Pak Kades bahwa warga RW 09 itu jumlah penduduknya 14.000, tapi yang mendapatkan dana bergulir hanya berapa orang. Tolong itu diperhatikan kembali Pak. Yang ketiganya, karena lokasi RW 9, RW 2, RW 7 dan sekitarnya itu
ada perusahaan yang berdiri, tolong itu masalah limbahnya Pak, baik limbah cair, padat ataupun udaranya Pak, karena itu bisa mengganggu masyarakat sekitar. Tolong itu diperhatikan masalah pembuangan limbah. Untuk sementara PT Budi Agung, PT Wiratama, PT Hikaron, Setiap Biji, dan PT Stanley. Sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal Terbuka. Enggak, Bapak, kapal Terbuka. Berdiri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbilamat Bapak Bupati Kabupaten Bandung, sareng rengrenganana, sareng Bapak Camat, Kang Saiki, oke Bapak Kepala Desa, sareng rengrenganana sadaya. Kabupaten bagi tanggapi dia kade usul oke masukan Bapak Bupati, oke Desa Tangguang, oke Kabupaten Saiki. Abdi dia pada nyorotnya di masalah UMKM Pak. UMKM untuk Desa Tangguang saya rasa hanya simbolik aja ya, tanpa ada kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat. Kenapa? Untuk UMKM bentuknya misalkan untuk peningkatan perekonomian Desa Tangguang. Sedangkan dilihat dari sumber daya alam untuk Desa Tangguang ini sungguh banyak Pak. Dari limbah padat dari pabrik itu seperti kain, KMBS segala macam itu kan bisa ditingkatkan. Cuman untuk pengkoordinasiannya di sini mungkin belum ada. Contoh satu koperasi atau misalkan BUMDes atau juga yang lainnya penyuluhan untuk UMKM tersebut, sehingga perekonomian misalkan dari segi pandang pangannya gitu itu kan bisa kita tingkatkan lagi berupa konveksi apa kan banyak di Desa Tangguang itu area industri Pak. Mungkin saya sampaikan untuk masalah UMKM. Yang keduanya masalah tenaga kerja. Saya lupa ya, nama saya Daidudin, RT 03 RW 03. Untuk yang selanjutnya masalah ketenaga kerjaan Pak. Untuk ketenaga kerjaan memang dilihat itu gampang sulit ya Pak ya. Desa Tangguang itu banyak pabrik yang masuk area Desa Tangguang. Tapi kok kenapa masih ada banyak penganggur, adik-adik kita yang masuk penganggur? Ada apa? Apakah sistem dulu itu polosi, nepotisme, atau 3D itu masih berjalan di situ? Saya mau pertanyakan, mohon Bapak diberikan minta untuk Desa Tangguang dan lingkungan desa yang lainnya juga mohon untuk diprioritaskan untuk ketenaga kerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ayah, ini mana wih ibu-ibu? Ibu-ibu di bangsa. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, kader PPPKK sebagai Pokja 1. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Bupati beserta jajarannya yang sudah datang ke Desa Tangguang, yang akan disampaikan oleh saya semua sebagai perwakilan dari ibu-ibu kader PKK, terutama kepada Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Bandung yang sudah hadir di hadapan kami. Alhamdulillah hadir di Bapak Bupati Parantos Katampi, ibu-ibu kader sadayana, baik insentif kader, insentif admin, sareng kanggo PMTOG, alhamdulillah Parantos berjalan. Tapi ada kendala yang masih kurang, yaitu dari kader PKK dan kader Posyandu itu adalah mau SIM online yang masih kurang. Mohon diperhatikan. Sekian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekabelah 5 halaman ya, tinggal waktu efektif masuk ke kawalan sadayana ku Bupati. Izin. Oh, anu bertanya tadi Pak di Pasian heula aya goodie bag door prize di BJB sareng BPL sekarang. Agak atur nuhun Bapak Ibu Sarjana. Selanjutnya mangga orang nuhun Ibu Sarjana simak arahan informasi kebijakan sakantena walarat respon solusi dari Bapak Bupati Bandung. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dinina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shalli wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Tapi atur ka Pak Kades Sarkuang Bapak Dadan Kardana beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Cangkuang. Mana Ibu Ketua? Oh, ada Pak Ibu. Beserta perangkat desa. Anu sing dikawal Ketua DMI Desa Cangkuang, Bapak Ustadz Nang Salib. Bapak Ketua BPD dengan anggota Desa Cangkuang Bapak Yusuf Sebarakanca, Ketua MUI Desa Cangkuang Bapak Haji Dede Sutya MAG, saudara Rengan dari Ketua LPM di Desa Cangkuang, saudara anggota Bapak Mehmet Muhammad, para Ketua RT, mana para Ketua RT? Bung Hiji apa yang 65? Para Ketua RW, Karang Taruna, Reng-rengan PKK, Reng-rengan Posyandu, Pak Kadis tinggali. Tokoh agama di masyarakat Karang Taruna, Karang Taruna. Oke, para guru ngaji, para ustadz-ustadzah, takmir, DKM ya. Kelompok tani, marbot, para pencari kerja usia produktif, tapi aku gimana 400 produktif pencari kerja mana tahu? Pak Kades antara hiji nganggur dia kan? Nah, seperti itu 100, 200, 1000, 200. Pak Camat, langsung dihormat. Oke, simpulin secara kerenekan lengkap. Pembicaraan kesadaran mah jika lebih pinuh ya. Supaya tidak redang. Kalau ada kita ini kampanye Pak, misalkan bilang nanti hadungan, panas, kang dadang, pedas. Kurang nikmati dengan suasana enak, anggap ke mandi, anggap ke sauna, tapi sing sehat saudara. Langsung memperkenalkan diri kita caloninya mantan Kabupaten Simkuring, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung.
Ibu Haja Emma Deti Dadang Supiatna. Kantos dari kepala desa kan itu. Jadi dalam urusan desa mah langsung hatam sih. Oke, Pak Sekda. Pak Cakramiana, Pak Asisten Kandai Kesra, Pak Ajang Firman, Pak staf ahli PHP, PHP teh. Dan pemberi harapan palsu lain. Jadi staf ahli di bidang pemerintahan hukum dan politik. Oke, staf ahli di bidang ekonomi dan pembangunan Pak Dr. Krisna Umaran. Oke, staf ahli di bidang SDM Pak Erik. Oke, hadir dia Kepala Dinas DPMD Pak Tata Irawan. Kumis Sapang Gede. Pak Kades, Pak RT upami Pak Kades tenawi semua bisa cair tadi saja. Jadi oke, hadir Kepala Dinas Dagin Pak Diki. Urusan haki, urusan stempel halal, urusan lamun aya kiloan anu direkayasa, di bagian itu. Takaran teh kan bisi di aya di pasar atau nanti punten toko aya mengurangi kiloan dibalikan. Nah kalau misalkan ketahuan maka dicabut ininya. Kadinsos Pak Indra Respati, urusan dia mah urusan naon SKTM meuleunya terus kasos tadi urusan anu naon disabilitas. Wah, saking sosial ini. Pokoknya mah termasuk aya program kubut kelompok usaha bersama di bidang usaha. Oke, Pak Didin Saidin, Dinas Koperasi UMKM, dia program pinjaman modal berbunyi tanpa bunga dan tanpa jaminan. Tapi duit nama di BJB jadi DPR kan? Kepala DPM TPSP Pak Ben. Nah, dia urusan perizinan dan tawisna aya namina nomor izin berusaha NIB. Dan Bapak Ibu pada nambut Pak RW jadi tadi. Maka harus membuat nomor induk berusaha. Ya, nomor izin berusahanya induk dan NIB. Pelayanan di payung desa gratis. Di sini dia kadang-kadang kayak jadi pengusaha sok. Mana dapat izin. Dia kadang makin cimpring, dia kadang mengenal pengusaha tadi bukan opak atau nanti naon barang bekas termasuk kain segala macam bisa. Ya, bisa kan? Termasuk perizinan, izin bangunan, kaitan dengan izin pabrik segala macam. Pak Des, Jultakwa, Kadis Proter, tadi tidak pun hadir, ini sekretaris. Mas Sekis tadi ada aspirasi jembatan anu dekat pabrik Wiratama. Memang kita hampir ada pisan. Jadi wayahna berenah tanggung jawab desa, tanggung jawab kabupaten. Pokoknya paninggalikeun lamun kira-kira tanggung jawab APBD omean. Ada dua cara, panggil di rumah pabriknya, ya. Pabrik ditanya nanti, bisa solusi nama gampang. Yang paling penting mah, ini biasa silaturahmi lah kan dia. Awal unit percintaan, nah dua kilo Pak Seknis, urusan pertilahu, taruh mana? Kepala Dinas Tenaga Kerja, urusan tadi. Loba pengangguran di pabrik loba. Pabrik sebut ayah kalau ayah itu ayah. Saya itu menjadi calon saya. Pak Ruli Ardiana, Kepala Dinas Pendidikan. Urusan guru ngaji tadi, Pak Kadis, pokoknya mau orang desa Cangkuang mah wayah nawe tong di kaluar desa Cangkuang tuh.
Nah di diklat teh. Lalu misalkan di Desa Cangkuang aya 20 rombel, berarti jatah ustad guru ngaji teh ya 20 kurang gitu. Apa tadi teh? Pak, geus guru ngaji teh tempatkeun we di desa ieu. Salah teh. Tadi teh gitu teh. Ya beneran mangga. Ngan lamun misalkan di rombelna ieu belajarna aya 20 rombel, berarti mungkin 20 guru ngaji. Salah tuh. Yang lain itu salah tuh. Bener tadi teh. Ya, sahabat ayah di desa, di luar desa Cangkuang, sabab tadi penempatan. Ya kurang cari solusi, kumaha kira-kira bisa mengakomodir. Terus deui Pak Asep Kusuma, Kadis LH tadi kasih. Jadi urusan LH, urusan tadi Budi Agung, Wiratama, yang pabrik usaha desa Pak Kadis. Silakan adukan melalui dinas LH 1 kali 24 jam Pak. Sok catat nomor handphonenya 081322 081322966616. Ulangi Pak, ulangi. 0813 2298 genep. Lamun Kadis LH atau napi ngadukeun kana handphone ieu teu ditanggapi, langsung we jeung surat kasih diburi. Serius. Mungkin pabriknya bakal dipanggil naon berdalam berlima. Ya. Oke. Terus deui para kabar hadir. Pak di Bupatian ya, Pak terus Pak Erwin Rinaldi, Pak Bapak Litbangda, Bu Nini, Kepala Dinas Pertanian, Kesbangpol, Pajak. Oh iya, ada tadi aspirasi masalah ISIS. Para kabar kum sadayana, aduh, benar-benar nikmati saya. Catatan simpuling awal secara singkat, aja informasi lah bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bandung Jaya 3,66 juta jiwa, 270 desa, 10 kelurahan, ya, RW-nya ayat 17, ayat 4.305 RW dan 17.781 RT. Gancangna carita Bapak Ibu sadayana. Begitu simpuling dilantik jadi bupati tanggal 26 April catat ya. Dan mungkin itu sadaya Kaping 26 April 2020 dalam kondisi pandemi Covid, dalam kondisi inflasi. Kudu mikiran janji politik pernah hari itu janjikan pada waktu kampanye itu mah gandang cerita. Di antara naon ingin memberikan insentif kepada guru ngaji. Setelah dihitung jumlah guru ngaji itu nambahan. Hari ke kampanye mah jumlah ustad-ustad itu 16.800, begitu dilantik aja 27.000. Duka Pak Kades kemahan, duka kadang-kadang jadi ustad, tapi banyak percaya. Sehingga berpikir di pasengnya waktu hari itu kumaha cara mateahkeun anak sangkan guru ngaji anu pernah dijadikan itu bisa realisasi. Dihitung, disesuaikan dengan rombel. Jumlah rombel SD SMP di Kabupaten Bandung teh aya 15.800 rombel. Rombongan belajar. Dipasian lah palasi sehingga jumlah total 17.000. Dari 17.000 itu dianggarkan 108 miliar. Bayangkan ku Bapak Ibu sadayana, simkuring kudu nganggarkeun 108 miliar dan kudu ngaji. Kita anggaran yang terbesar se-Indonesia punten. Hanya Kabupaten Bandung tuh anggaran mencapai 108 miliar. Nomor kedua, kudu naikkan insentif yang RT, RW, Dinas, perangkat desa, BPD, Komum PKK, Kartu Posyandu. Ya. Eta total dihitung hampir 272 miliar Bu.
Nu katilu kudu ngarealisasikeun pinjaman modal bergulir tanpa bunga jeung tanpa jaminan. Anggap 40 miliar tahun kamari. Hartina simkuring kudu nyiapkeun anggaran di luar program anu geus berjalan, anggaran yang harus dipersiapkeun teh hampir 350 miliar. Hartos ya hartos. Bapak Ibu saya ke hartos teu? Bayangkeun APBD Kabupaten Bandung PAD-na tahun 2020 kita punya 890 miliar. Lamun ditambah 300 miliar itu berarti kurang lebih 1,2 miliar. 1,2 triliun. Tapi simkuring yakin karena simkuring dikemuliakan ulama di antara. Jangan buat memperhatikan RT RW sama perangkat desa dan desa jabatan. Sabab simkuring pernah ngalaman jadi kepala desa, hari RT RW, Limas, DPD, perangkat desa, majeng lembaga nu aya di desa adalah sebagai garda terdepan di tiap-tiap desa sebagai ujung tombak di ujung tombak. Bapak nama jadi ujung tombak. Nah, kita dapat memperbaiki struktur teori, ada sistem struktur fungsi, mau berfungsi suatu sistem lalu strukturnya beres. Sehingga kudu berjuang ya kumaha carana sakan ieu kan realisasi itu. Simkuring lain gambling ieu. Yakin we ka Allah. Sabab kemuliaan ulama mah salah satunya transaksi di Allah. Maka simkuring memberanikan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung asal 8,820 miliar di tahun 2022 ditaikkan menjadi 1,248 triliun rupiah. Dan alhamdulillah kamari Desember 2022 kamari jumlah terrealisasi menjadi 1,244 triliun. Naikkan 300 miliar itu tergampil Pak. Ya, karena simkuring yakin tadi transaksi dengan Allah di antaranya kita bisa bekerja apabila strukturnya dibereskan. Di samping itu di internet simkuring guru ngaberesan 1.300 jabatan yang kosong dan semua terus dilaksanakan pada akhirnya alhamdulillah Desember 2022 tahun kamari Kabupaten Bandung sudah mendapatkan 130 penghargaan. Di samping satu penghargaan nambah bonus kinerja 2 kali DID. Pertama 8,8 miliar, kedua 11,4 miliar. Dan itu semua sudah diberikan kepada 150.000 paket sembako. Di antaranya kakuru gaji ya berarti. Itu perjalanan. Dan alhamdulillah ini hasil kinerja sadaya. Begitulah simkuringan nulungeun, mudah-mudahan kasayaan di para warga sadayana karena keberhasilan bupati bukan keberhasilan secara pribadi tapi keberhasilan semua warga masyarakat Kabupaten Bandung. Naik 300 miliar tergampang. Taruskan ke Pak Kades bisa naikin PADes. Sampai taruskan BPD. Ya, tergampang. Nah ini, karena aku yakin Allah memberikan solusi, maka keyakinan inilah yang menjadikan penguat sehingga alhamdulillah ini bisa direalisasi. Itu paling terjudul cerita. Yang kedua, di program-program Nusa Desa, alhamdulillah dengan Caikin terus mendirikan SMP baru. Ya. Tempatnya di Sangiang, ya. Dan insya Allah SMA. Kamu kira-kira ini tahun RT realisasi ini, insya Allah kami dihibahkan lah ke provinsi. Pokoknya sarana pendidikan ini harus tercukup. Nah begitulah melalui program-program dia tentu simkuring lagi berpikir nah ayat lompat ke desa ini karena kondisi dunia ini lagi resesi Pak. Abdi hariwang lamun ia misalkan terjadi gejolak inflasi dan pada akhirnya berakibat punten terjadi resesi di Kabupaten Bandung. Tapi kalau kita lihat perkembangan angka pengangguran sebelumnya tahun 2021 angka pengangguran Kabupaten Bandung di 8,52%, Desember 2021 menurun menjadi 8,32%, dan November 2022 tahun kemarin sudah menurun menjadi 6,96% baru tadi. Nah ini nih,
Aya kene nu nganggur 126.000. Nah, sehingga hasil kuring hadir di tiap-tiap desa dengan program rembuk bedas dina raraga mencari solusi kumaha carana sangkan ieu nu nganggur teh aya solusi, aya langkah-langkah ikhtiar supaya warga masyarakat Kabupaten Bandung punya pekerjaan dan pada akhirnya bisa sejahtera. Nah, sehingga dengan adanya rembuk bedas dia, Panginten mudah-mudahan ini menjadikan suatu solusi. Kumaha cara solusina? Gampil, Bu. Sebenarnya Batu Maros, Pak Kades, Cadesa, Cangkuang, Lumanggu, ada seperti ada 1.000 Pak Kades? Kira langkung 1.000. Abdi nyungkeun data. Bangga datakeun ke Pak RT. Ku Pak RT tanya. Lamun eta nu nganggur teh tanya. Gaji nu nganggur teh kieu, Pak. Sakolana geus beres. Nu sakola mah komo sakola teh beres SMA kudu sakola heula. Usia produktif kita misalkan lulus SMA lah. Ya, hayang gawe ke mana? Misalkan hayang jadi pegawai pabrik atau hayang jadi gawe ke Korea, ke Jepang, ke mana? Kami tinggal ikut. Ya solusi salah satu langkah. Silakan pilih Pak RT, tanya penduduk Pak RT masing-masing, ada digawe ke Korea, sok. Edek digawe ke Jepang, diajar heula bahasa Korea jeung bahasa Jepang. Edek latihan kursus keterampilan, mangga. Edek menjadi pelatihan tenaga mandiri, mangga. Buka deui. Edek jadi dek latih jadi montir sepeda, motor. Edek jadi las listrik, menjahit, sertifikat dan lain sebagainya. Termasuk ya. Edek jadi pengusaha sampah. Mana pengusaha sampah Pak Nana, mana pernah? Iya Pak Nana di kamar diomongkeun babi. Pernah harita menang pernah situ. Iya Pak Nana teh adalah salah satu pengusaha sampah yang sukses. Tepuk tangan. Bagi ini Pak Nana. Nah ini, itu urusan sampah. Lebatan karena kelompok B3S. Jadi kader B3S sudah berjalan. Nah, yang sudah sukses di Rancaeke dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan edukasi kawilayah dia, ya Pak Nana ya, ratusan karang taruhnya. Kada dinu sampah itu bisa menghasilkan uang. Dinu sampah bisa diolah menjadi pakan, dinu pakan bisa jadi para belauk, dinu pakan bisa jadi para entong, dinu pakan bisa jadi para ayam. Entong dalam usia 35 hari bisa dijual, oke karena geus aya. Dina sampah teh aya sampah teh tilu, maka sim kuring ngajak ka sadayana yuk urang ngawitan ayeuna urang sebagai pahlawan untuk lingkungan. Ku carana kumaha punten di bumina masing-masing saacan dipicin ke tempat akhir ya. Wayana pan pasing-pasing deui heula mana sampah anu plastik, mana sampah kertas, mana sampah anu makanan. Nah makanan, sampah makanan itu salah satu bahan pakan, Bu. Bisa sebagai pakan magot ya Bapak, bisa sebagai pakan entok bukan, diolah, dimix, bumdes, mangga kelola eta sampah, karang silakan, tau ngaku gengsi kan, wah mau ulang sampah sudah gengsi, perbudak anu gitu ya, kade, itu sampah ya di pabrik di sampah di Tegaluar. Gara-gara dinu sampah asalna dina karton ayeuna pabrikna triliunan. Lain jangan simkuring ya dinu sampah, nu asalna kontraktor developer nyeun perumahan, ayeuna mah ngeunah dinu sampah kan. Ayeuna jadi pengusaha sukses. Padahal ieu urang Rancaeke ieu mah bukti nyata testimoni yen urang Rancaeke ieu sukses gara-gara nguruskeun sampah. Nah, maka cari kana bisa canggeuh. Di sampah bisa buka motor, di sampah bisa buka mobil, di sampah bisa buka imah, di sampah pemuda bisa buru kawin. Kita mau gengsi deh. Jadi lamun misalkan tema di dia masih kena aya nu nganggur sih boleh bertanya nah betul. Inilah peluang yang kita harus berikan dan disampaikan kepada masyarakat punten PT PRW wayana
pangbantuankeun sosialisasi ibu-ibu bapak-bapak upaya urang kalina masih acan garu damal dorong dalam artian ajak kudu kumpul jeung karang taruna kade karang taruna di teh karang taruna desa ya karang taruna RW ulah karang taruna teh kan kegiatan Agustusan we. Tapi karang taruna suatu himpunan masyarakat pemuda berkumpul mencari informasi jeung ngagali informasi jeung kudu kumaha ta ieu sumberna solusi. Sehingga simpul mempunyai cita-cita di tahun 2023 ayeuna pengen membuat para pengusaha baru target simpuling 35.000 pengusaha baru. So, mana? Tinggal berpikir sadayana punten PRT PRW bantuan di program. Lamun wargana aya gawe PRT PRW insya Allah bakal aman. Tindakan kriminal tidak akan terjadi. Punten. Dorong ke ibu. Ulah ibu punten budak ibu nganggur di cicing wae. Ajak. Kasih pemikiran-pemikiran. Jeung robah mindset na ayeuna mah. Entong berpikir ayeuna hayang gawe pabrik wae. Walaupun misalkan hanya modal 2 juta atau 10 juta, tapi kalau jadi pengusaha adalah sebagai bos di suatu perusahaan. Tapi kalau atau misalkan jadi bukan gaji 100 juta, tapi anggarnya jadi karyawan mah sebagai bawahan bos. Bentar. Maka nanti setelah terbentuk calon-calon pengusaha, maka Kadis Koperasi UMKM, Risdagin, Pak Camat, boleh. Saya akan keliling lagi nanti per kecamatan, kumpul jadi calon-calon pengusaha. Saya akan sharing memberikan informasi kira-kira bagaimana menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Silakan maka program ada 85 paket. So kita diskusi. Ya. Punten berdasarkan empirik ada abdi mah. Da abdi mah rumah saya tidak terbuka. Bisa kieu teh karena kuripu. Cekolot teh mah lamun teh mah ayeuna hayang berak kudu peurih. Teu ujug-ujug jadi bupati ka Pak. Abdi ngalaman muat bongkar bata, ngaluluh bata. Ngalaman nyupiran truk, ngalaman nyupiran angkot. Kade itu ujung-ujung. Abdi kelas JSM itu sudah penghasilan 500.000 per minggu. Tapi resikonya seharian cuma 4 jam. Itu tahun 88. Makanya simpel memberikan motivasi kak teman-teman yang usia produktif. Tahun sare wae, geus waktuna hudang ayeuna mah bangkit ya teh mungkeun ya. Angkat harkat derajat kolot saya. Mangga PT Jantos. Data lengkap, mangga pilih the choice one. Silahkan pilih ini pilihannya. Dek gawe ka Jepang mangga, dek gawe ka Korea mangga, dek gawe ka pabrik mangga. Termasuk tadi ada informasi masih kena pabrik melalui kalau masuk pabrik kudu calo, insya Allah saat akhirnya langsung simpulin instruksikan ke Pak Kadisnaker untuk membuat surat edaran ke tiap perusahaan dilarang ada pencaloan. Dalam rangka untuk bisa nanti menambah lapangan kerja. Urusannya jeung kampung jadi lagi yang penting. Urusannya jeung kami. Artinya naon? Jadi lamun misalkan perusahaan di Kabupaten Bandung punten masih kena aya begitu antara oknum punten ya ngitip ke PRT, KPRW jeung ka Kades ulah dimimitian punten oknum RT atau RW. Geus waktuna eta mah mere ka bungah ka batin. Ingat di surat Ar-Rahman ayat 30. Sing saha jelema anu mere kahadean kabatur maka Allah pun akan memberikan kahadean pula. Kan ieu urusanna sakral ieu. Memang cek aliadunya mah urang boga hasil di urusan calon tadi. Tapi belum tentu berkah kan. Tapi lamun nulungan jelema ngasup digawe tanpa pamrih punten-punten buruhanana dunya jeung akhirat. Punten ieu. Saya itu udah jadi ustaz. Kita apa itu? Oke? Ini, maka Pak Kades, punten ya, saya kalah. Nanti kita bilang urusan persoalan mungkin misalkan simpulin sekarang kan ke sepedanya, ke sepeda jalan. Ya, lamun teh masih kada aya nganggur tong nyalakeun bupati geus pernah ngajak. Kantos? Lamun teu dijalankeun berarti PRT.
Nah, Pak RT titip, bener. Ini ditaruh. Nanti kita arahkan. Persoalan sukses dan tidak sukses nah, kan urusan mikir lagu. Nu paling penting ngalahin kaheula kan deh. Allah ngawajibkeun ka urang teh sakur ikhtiarna heula urusan hasil jeung teh urusan Allah. Dan kudu yakin urusan rezeki mah harus diatur ku Allah. Kan aya nu beda jeung nu leutik tergantung Allah itu lebih kori masako eta. Ada puluhan mah gitu. Itu kan keribuan, ada kira-kira HS wae mah di mana datang duit. Kartu tekan. Kade ya, awe zaman kiwari mah teu beugeureut malah mah payung teh kade lawan. Serius. Mal didenge teh kade. Matak mulai bangkit bahwa saya sebagai lelaki yang mampu memberikan nafkah kepada calon istri saya. Ini. Siap? Nah, siapnya? Sepakat Bapak ya setuju teh jadi cerita nabi setuju. RT setuju teh. Siapnya? Kan cari solusi. Pak Kades, lapor ke Pak Camat, berampilah. Ya, oh imah yang usaha. Ada, NIP jadi ayeuna tah, Bank BJB mana? BPR mana PR? Mana? Oh iya karena kita jawab saya tadi. Nah ini, itu pincanya pimpinan cabang BPR Cicalengka. Sakit ke Cicalengka tadi. Kaparepi. Oke. Kartos eta intina dari Lempung Pedas. Salajengna menyikapi tadi tanggapan dari beberapa penanya. Saran gaji di BPD ya. DPUTR tadi masalah pintu air ya. Terus dari masalah LH Pak Kadis kalau ditindaklanjuti kayak Pak Kadis LH ya, Pak, tapi buat desa kawalan ayeuna kan langsung dipanggil, nanti ada kabin yang survei ke lapangan, kalau misalkan melanggar maka ada sanksi. Sanksinya peringatan pertama, peringatan kedua, ketiganya ditutup di polisren. Tapi lamun di polisren oke, kudu mikir dampak ke lingkungan. Lamun pabrik tutup kumaha? Nama nganggur. Lebih baik kurang kawal cari solusi yang terbaik. Lamun kira-kira kalau limah goreng maka harus segera diperbaiki gitu Pak. Itu solusi. Tapi tolong dikawal. Ya, ulah sampaikan ka ngaluarkeun limbah anu jadi mengandung B3. Ras deui kanggo tadi normalisasi mangga Pak. Abdi punten ieu. Di keluarga cekek apalagi di acan. 100 hari kerja normalisasi sungai Cicalengka sampai ke Karangcekek. Itu teh 12 kilo Pak. Tanpa APBD. Di lamun dihitung ku artos eta teh ngahibahkeun teh 4 meter kiri kanan itu kurang lebih 60 miliar dan kita sukses. Nah, lamun misalkan di daerah Tangkuang masih kena aya yang perlu dinormalisasi, maka Pak Kades di Pak Camat pangontrolkeun ke jeung simkuring ka lokasi ya, kurang cara pentahelip. Ya, itu solusinya. Maka Pak Nun abdi siap ya untuk normalisasi sungai dengan program pentahelip. Caranya dengan cara yang sudah berjalan. Tapi 12 kilo itu aya warga anu ngahibahkeun 4 meteran kiri kanan. Itulah mendiartoskeun kurang lebih 30 miliar. Di Cipinang kita berhasil sampai sorean, Pak. Punten di Ciparai, Desa Sumbersari, Desa Kopo itu hampir 4 kilo, Pak. Pertanian dinormalisasi. Kita kirim beko. Itu pentahelip dan itu normal. Lamun misalkan orang dia hayang dinormalkeun mangga. Saudara. Terus deui kanggo DMI guru ngaji tadi ya terus dibahas insentif DKM maka kita ada dua Pak, ada guru ngaji, ada di non guru ngaji. Lamun guru ngaji mah anggaran dari APBD, non guru ngaji mah dari punten dari zakat profesional ASN Kabupaten Bandung. Maka saya nuhun ke Posekta kepada ASN Kabupaten Bandung yang sudah memberikan zakat profesional ya. Mudah-mudahan rezekinya kata lima sih berkah. Itu udah 4.100. Nah, kesimpulanana punten Pak Kades pakai nyatetkeun sabaraha jumlah total guru ngaji atau ustaz-ustaz di Desa Campuan.
sabar aja nu atus nampi sebelum ditanya. Segera daftarkan kami, mangga. Tapi lamun tadi ada usulan cenah ulah ke keluar desa Cangkuang yang berenang dibatasi Pak Kadis Pendidikan sabaraha rombel di desa Cangkuang geus sakitu jumlah ustaz atau guru gadi kalimat. Berarti dikasihkan karena program non guru gadi. Artos. Maka itu tergantung Bapak Ibu para ustaz. Tadi aku mau maksa. Tadi cenah alasan cenah eureun. Naon sababna teh kaharti nya. Ya sebenarnya malah berbicara tugas fungsi jeung tanggung jawab guru ngaji itu tugas tanggung jawab nanti kemenang Pak. Tapi kulantaran simkuring pernah jadi ngalaman jadi kepala desa baheula lebih beheula kita ustaz-ustaz dan naon sababna simkuring dan keyakinan tegak nih di negara itu tergantung nopat kolom ilmu para ulama ya adina para pemimpin berehana para agniya jeung doana para pukul seperti itu. Jadi musim kuring jadi bupati teh merek maweh ka para ulama teh cigana teh abdi dosa. Naon sababna? Abdi bisa kita syariat teh ku aya ulama kan. Jeung anu jadi kewajiban didik anak urang teh lain ustaz kan. Tapi urang sebagai kolong kan kadang-kadang urang mah ngasukur kita hukum ka budak teh tujan ngaji itu Ustaz Asep. Begitu Ustaz Asep kirim mah hare-hare we teh sebagai kolong. Mau ngajaran seperti itu maka simkuring selaku bupati ngawakilan orang tua sakabupaten baru anu sesuai tadi di video ngawakilan bisa ditanya pertanggungjawaban daerah mau gimana mendingan di dunia we lamun nyarakan pet tak urusan budak eta yang silaturahmi budak kieu dek nyarakan mangga tak boleh dengen bu tapi cumpan dosa deut. Oke. Eta apa gitu konsepnya? Maka ya solusinya seperti itu. Terus dari tadi Pak Jejen di RW 7, PRW 7 kesalahan PT Budi Agung ya banjir kami lah, maka kurang konsep dulu macam-macam programkan lagi lah. Berarti ada program normalisasi di Jakarta. Terus PKK untuk SIP online ya berarti Kominfo ya nanti kita arahkan insyaallah. Rupina eta panginten hal-hal kirang berkait apa hal-hal yang anu disampaikan di simkuring termasuk anu sadesna harapan simkuring dengan adanya rembuk pedas teh nu paling utamina mah kieu simkuring teh jarang pernah sareng Bapak Ibu teh ya. Nah kebiasaan simkuring mah aya bunga desa ngan dipikir-pikir teh moal ka budak iwak mata karena dengan rembuk pedas dia teh hoyong silaturahmi jeung para wargi sadayana yang harus seperti dia minimal ari tos kieu mah meureunnan urang teh saling mengenal PRT jeung bupati jeung PRT. Kenapa? Karena simkuring selaku bupati bukan sebagai raja tapi simkuring selaku bupati sebagai pelayan Bapak Ibu sadayana. Andian simkuring mempertegas sengaja musim kuring aya BPJS ketenaga kerjaan sadaya. Naon margina kanyeuna? Hiji punten urang teu apa. Kecelakaan segala macam apa. Tapi bagi pemegang kartu BPJS ketenaga kerjaan upami aya kecelakaan itu berapapun biayanya di cover itu manfaatnya BPJS ketenaga kerjaan. Nu kadua lamun punten teu apa. Untuk nafsin dari betul maut, KBG bakal maut tak apa dan pasti maut. Kan kadang-kadang lamun maut kurang sekarang mikir ya, lamun kurang maut isukan kumaha anak pemajikan kurang jarang betul mikir nanti wah banyak ngomong terus. Nah maka ayah program jaminan apa namanya BPJS Ketenagakerjaan itu ada jaminan kematian anu agina 42 juta. Yang tahu tadi yang tahu Pak Kades sudah sampaikan 5 tadi 42 juta tadi di ayo di desa PKK ya ada 42 juta. Nah bagi pemegang BPJS Ketenagakerjaan lu katilu lamun BPJS Ketenagakerjaan tos preminya dibayar selama 3 tahun berturut-turut ya maka ngantunkeun ya di samping dipasihan jaminan kematian 42 juta rupiah plus
ditamihan kanggo beasiswa kurang kalina 174 juta rupiah. Lamun 3 tahun tinggal dihitung. Lamun 2023 berarti kerek 1 tahun. 2024 berarti kerek 2 tahun. Nah 2024 teh pilkada Kabupaten Bandung. Nah ieu program dilanjutkeun atau pinter tinggal tanya ke Bapak Ibu sadayana gitu. Lanjutkan. Berarti programnya itu sebulan. Tong nanyakeun lamun simkuring terjadi bupati guru ngaji bakal diberi insentif. Tong nanyakeun gitu. Sabab naon? Beda bupati pasti beda cara. Ya, tinggal balikin. Siapnya? Urusan teken mah menang heula 2024. Gampang. Nah itu salah satu perjuangan. Rupina sakitu ya pempertegas nuhun sonona mah sono itu. Jalan intin siga sauna jam di tapi itu dipersingkat. Biasanya masih dipin diantara sajam. Lantaran pakadesnya kasih kuring alhamdulillah sing sehat. Doakeun Bapak Ibu sadayana kusim kuring sing sarehat, sing banyak umur, salam bangkos kanggo di bumina masing-masing. Oke, doakeun sim kuring, Bun Bojo, Pak Sekda, para kepala OPD, para camat, Pak Kades, para RT RW sing sehat. Sing panjang umur, oke doakeun sim kuring dina mimpin di Kabupaten Bandung ieu sing tetep istiqomah sareng amanah. Atur nuhun mugia kasihan para warga sadaya sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Utamina urang sami-sami mugia dina tahun 2023 ayeuna anu engal urang sadaya sing aya dina keberkahan. Anu cacan gelu-gelu sing ngengkeng jodoh. Anu kanu kapiat sing lunas. Anu pagawean sing engal-engal kenging pada orang. Anu ayeuna keur taram-taram usaha sing janten pengusaha sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian